Oke, saya selesaikan tadi materi ini dulu ya. Psilokalia sebagai psikoterapi. Nah, tadi kita bahas tentang apa itu patience. Patience itu tadi apa? Penyakit bagi jiwa. Namanya penyakit itu berarti membuat our soul, jiwa kita jadi terkontaminasi atau sakit. Terkontaminasi berarti ada hal-hal dari luar yang masuk, itu yang kita sebut sebagai oleh Maximus sebagai conceptual image, ya, atau gambaran image, ya, dari indera kita, oke, atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam Maximus, Kolose 3 ayat ke-5, coba bacakan Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan iman Tuhan. Oke. Ya. Paulus membagikan itu begini. Ada yang namanya percabulan, ada yang namanya kenajisan, lalu hawa nafsu, lalu nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ya. Nah, ini 5 hal ini ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Inilah yang kita sebut sebagai satu keinginan atau nafsu daging yang kita sebut sebagai tadi penyakit bagi jiwa. Nah, ini dibagi 5 bagian lagi gitu. Ya. Apa itu percabulan? Percabulan itu gambaran perbuatan dosa yang aktual. Artinya itu sudah dikerjakan, sudah aktual. Tapi yang aktual itu sebenarnya timbul dari apa? Timbul dari yang namanya kenajisan. Nah, kenajisan ini kayak semacam luka yang sudah bernanah begitu. Luka tapi sudah kotor, bernanah. Nah, kayak kita kena luka, kita biarin jadi bernanah kan? Nah, lama-lama jadi infeksi. Terus kakimu harus diamputasi, dipotong. Ya. Nah, begitu. Nah, kenajisan itu adalah satu persetujuan untuk perbuatan dosa. Sehingga perbuatan dosa yang aktual itu timbul karena kita memberi persetujuan. Ya. Nah, itu disebut najis. Jiwa itu jadi kotor. Oke? Kita memberi persetujuan atas apa? Nah, karena ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu berarti pikiran-pikiran jahat di sini. Kita memberikan persetujuan atas pikiran kita. Ya, jadi pikiranmu mendorong kamu untuk misalnya berkata bohong, ya kamu setuju, itu jadi najis. Lalu kamu lakukan, itu jadi perbuatan dosa. Ya. Nah, hawa nafsu itu pikiran-pikiran jahat yang sebetulnya berasal yang Rasul Paulus sebut sebagai evil desire. Jadi bahasa Inggrisnya ada namanya unchastity, uncleanness, kemudian patience, ya, passion itu berarti hawa nafsu, kemudian evil desire, nafsu jahat. Nah, nafsu jahat tadi berasal dari ini pikiran-pikiran jahat yang telah matang atau buah dari hawa nafsu. Ya. Nah, kemudian keserakahan adalah perbuatan yang melahirkan atau membangkitkan hawa nafsu. Ini adalah semua aspek duniawi, yaitu keinginan daging yang harus dimatikan. Ya. Nah, kamu perhatikan di sini. Pertama, matikan yang namanya keserakahan. Artinya, ini satu perbuatan yang melahirkan atau membangkitkan hawa nafsu. Apa aja bisa membangkitkan hawa nafsu. Ini keserakahannya bukan soal materi aja, tapi soal hal-hal yang lain. Nah, itu harus dimatiin keserakahan itu. Karena kalau tidak, itu akan menimbulkan nafsu jahat. Ini pikiran-pikiran jahat ya yang telah matang.
Nah, dari nafsu jahat itu akan timbul hawa nafsu itu akan timbul kenajisan, dari kenajisan itu akan timbul kecanduan. Nah, itu ada satu prosesnya begitu. Nah, inilah yang kita mesti atasi ya. Ini menjadi patologi kita bagi jiwa kita. Nah, kalau kita ini sudah terjadi, memori yang membekas di dalam hati membawa masuk pikiran-pikiran jahat ke dalam nus. Kemudian dari pikiran jahat timbullah hawa nafsu yang menggoda nus kita untuk menyetujuinya menjadi nafsu jahat. Nah, nafsu jahat ini akan membuahkan perbuatan dosa. Ya, jadi kamu lihat di sini, memori ini berarti gambaran konseptual tadi. Kalau kita sudah pernah berbuat jahat, ini akhirnya membekas di dalam hati. Nah, dari situ dia akan terus pancarkan stimulan namanya pikiran-pikiran jahat ke dalam nus kita. Ya. Nah, pikiran-pikiran jahat ke dalam nus kita. Nah, kalau nus kita tergoda menyetujui, maka itu akan menjadi pikiran jahat itu akhirnya jadi nafsu jahat. Nah, nafsu jahat ini akan membuahkan perbuatan dosa. Impuls, ya, ada impuls. Impuls itu kayak apa ya? Kayak rangsangan gitu. Oke. Nah, dari sini dari impuls itu akan timbul apa? Timbul pikiran jahat. Ya. Ini membawa masuk pikiran jahat. Setelah pikiran-pikiran jahat itu akan timbul namanya passion, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini akan menggoda nus kita. Nah, kalau kita setuju, jadi najis kan. Akhirnya timbul hawa nafsu jahat. Nah, nafsu jahat ini akan membuahkan perbuatan dosa. Nah, itu dia. Ya, ini prosesnya. Nah, Rasul Paulus mengajak kita di sini untuk mematikan penyebab terjadinya hawa nafsu tersebut. Seperti ini ya, keserakahan yang terus-menerus membangkitkan dan melahirkan hawa nafsu. Keserakahan di sini bukan hanya soal harta benda, tetapi juga kerakusan akan makanan, seperti halnya pengenalan diri yang berkaitan dengan makanan dan harta benda. Ya, ini tambahan tadi. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini di dalam Filokalia bagaimana kita punya yang namanya satu pemahaman tentang the practice of psychotherapy. Ya, adalah kita punya satu yang namanya Christian healing, fundamentally theocentric and Christological process yang kita lakukan, misalnya kayak doa dan sebagainya, itu adalah satu proses healing, ya. Dan Christian healing kita di sini di dalam Filokalia itu memang theocentric dan Christological process. Seperti kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya, atau Jesus prayer itu. Oke. Nah, kita menyadari bahwa passion itu adalah hostile pressure, ya. Nah, jangan sampai merusak kodrat kita yang harusnya menyatu dengan Dia, gitu. Nah, makanya perlu ada namanya psikoterapi. Ini adalah satu proses psychological process, ya, melibatkan pikiran-pikiran kita, emosi, dan keinginan-keinginan kita. Nah, ini tiga ini ya, pikiran, emosi, dan keinginan-keinginan kita itu harus dilihat dari kacamata kesembuhan. Ya, saya perlu healing of thought, emotion, and passion. Nah, tiga ini yang penting. Di dalam Filokalia itu tiga itu yang mesti kita hadapi, kita menjadi tantangan buat kita. Nah, bagaimana menyembuhkan thought? Bagaimana menyembuhkan tadi ya, nus tadi, emotion, kemudian patience, itu diajarin, ya. Misalnya kalau kemarin kita
belajar tentang Maximus. Bagaimana menyembuhkan our intellect, spirituality, dan bagaimana menyembuhkan our emotion. Tuh, tadi dikatakan bersedekah, gitu, ya, atau bersedekah itu kita belajar memberi, mengasihi. Bagaimana menyembuhkan the patience? Nah, dengan self control, puasa, ya, itu menyembuhkan patience. Jadi kalau kamu mau menyembuhkan nafsumu, belajar mengendalikan diri. Atau misalnya dengan latihan berpuasa. Jangan makan, pokoknya jangan makan. Gitu. Lihat makanan itu begitu enak, tahan, jangan makan. Nah, itu adalah untuk mengendalikan patience. Ya, ini kita baru lihat satu tokoh namanya Maximus, ya kan? Kita belum lihat yang lain-lain. Nanti kamu bisa baca buku ini, baca buku di sini ya. Itu ada banyak dikasih tahu cara-caranya, ya. Jadi kalau kita menghadapi ini, kemudian di WordPress itu kamu bisa baca judulnya John of Damascus. Ya, Yohanes Damaskus nanti di sini ya, di WordPress kamu bisa search John of Damascus itu atau Yohanes Damaskus, kamu klik aja di situ, nanti ada 8 dosa maut itu, bagaimana cara-cara penyembuhan, misalnya kayak tadi emosi dan sebagainya, itu aspek-aspek apa yang perlu kita sembuhkan itu ada di situ ya. Kemudian ini saya kira itu ya beberapa hal poin. Kalau ini bukunya nanti kalian bisa petik juga di sini. Saya cari dulu sebentar ya. John of Damascus itu memberitahu kita ya. Atau kalian bisa baca di Philokalia volume ke berapa itu ya? Nih, John of Damascus. Nah, ini dia. Volume kedua juga tentang kebajikan dan dosa. Nah, ini bagaimana kita menyembuhkan tadi yang tiga penting di sini ya. Dalam Philokal ini psychological prosesnya adalah pikiran-pikiran, emosi, dan patience ini. 3 aspek dari jiwa ini yang perlu kita temukan. Nah, kamu klik di sini, kamu klik aja Yohanes Damaskus. Nanti muncul ya. Nah, ini Yohanes Damaskus. Ini kebajikan dan dosa. Ini judulnya nih. Ya. Nah, ini saya ambil dari ini Philokalia juga. Ini judulnya. Tentang kebajikan dan dosa. Oke. Misalnya contohnya di sini ini patience itu apa saja? Patience itu dia bagi menjadi patience dari jiwa ya dan patience dari tubuh atau daging. Nah, dosa dan ini 3 aspeknya ya. 3 aspek jiwa itu ada intellect, intensif, dan desire. Nah, dosa intelek itu apa saja, dosa emosi itu apa saja, dosa dari desire itu apa saja. Akhirnya terangkum jadi 8 passions. 8 passions itu tadi yang saya ceritakan, ada kerakusan makanan, ketidaksucian, ya ini masalah seks ya, keserakahan akan materi, kemarahan, kekecewaan, ya kekecewaan itu bisa tadi dikatakan kayak dejections ya, orang yang mengalami penolakan, kecewa gitu, itu namanya dejection. Kelusuhan tadi restlessness ya, rendah diri ini bisa dikatakan juga kayak dejections ya.
Atau kadang-kadang ada yang menggabungkan kekecewaan dengan rendah diri jadi satu gitu. Ya, merasa tidak layak dan sebagainya. Dan kesombongan ini lawannya. Oke. Lalu di sini bagaimana kita punya aspek kesembuhannya? Nah, dia menuliskan ini intinya aja ya. Intelek kita ini disembuhkan melalui yang namanya the prayer, oke? Bagaimana punya spirituality yang sehat, ya. Intelligent itu healthy, restrained, enlightened, diterangi oleh anugerah Allah. Oke. Nah, kemudian aspek emosi kita atau insensitive power itu didominasi oleh aspek emosi tadi ya. Aspek emosi itu dijiwai, disembuhkan dengan namanya kasih, cinta, ya. Kemudian aspek desire kita itu disembuhkan dengan namanya pengendalian diri atau self control. Nah, ini dari John Damaskus. Ya. Nah, ini menurut dia. Jadi ada kekuatan kasih dan penguasaan diri. Kasih itu untuk mengatasi emotion, penguasaan diri itu mengatasi desire. Ya. Kemudian intelijen kita itu dengan kekuatan doa tadi. Jadi kayak intinya mencapai apa? Happy. Ya. Nah, misalnya kalau kamu mengatasi namanya kerakusan makanan, kamu harus bisa mengendalikan diri. Ya. Kalau kamu tidak mengalami yang namanya ketidaksucian, ini kayak dosa yang berkaitan dengan masalah seks ya. Ini kerinduan akan Allah, keserakahan, ini belas kasih bagi orang miskin, amarah, kemarahan, ini dengan kehendak baik dan kasih kepada semua orang. Dejection, kekecewaan duniawi dengan sukacita rohani, kelesuan dengan kesabaran, ketekunan, dan syukur kepada Tuhan. Maka di dalam Filokalia kita juga diajari untuk menghitung berkat-berkat Allah. Ya, menghitung berkat-berkat Allah. Nah, itu untuk mengatasi namanya kelesuhan. Ya, ya ini sering kita alami ya. Nah, mengajar mengucap syukur itu salah satu untuk mengatasi namanya kelesuhan. And then kalau detection lagi kerendahan diri itu dengan perbuatan baik secara rahasia. Ya. Kalau kemarin kamu baca tentang Sendomna itu baca nggak? Sendomna of ini atau Paraskiva. Sendomna baca kemarin gimana dia tuh perbuatan baiknya tidak mau dilihat oleh orang lain. Ya. Seperti ketika dia berdoa di gereja, dia tidak mau dilihat oleh orang lain, dia berbuat baik, berbuat kasih, dia tidak mau dilihat orang lain, gitu. Itu sebetulnya untuk mengatasi yang namanya kerendahan diri dia, gitu, ya, ketidaklayakan dia. Nah, kemudian kesombongan dengan tidak menghakimi atau meremehkan siapapun, ya. Dosa kesombongan, Damaskus bilang kita jangan menghakimi atau meremehkan siapapun seperti cara-cara orang Farisi yang penuh kesombongan, ya, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, itu kesombongan. Nah, misalnya seperti ini ditawarkan di dalam Filokalia, gitu. Nah, ini yang harus kita baca dan sudah tersedia. Ini seperti kayak kita mencari ya dan mendapatkan harta yang berharga, harta karun seperti itu. Ya, jadi sekarang seperti saya sekarang itu kalau ada orang yang mengalami yang namanya ya dosa itu pasti sudah termasuk di sini nih semuanya. Oke, gimana obatnya? Saya suruh baca Filokalia, gitu. Tapi bahasa Inggris ada bahasa Indonesianya. Nah ini suruh baca ini aja, gitu. Nggak ngerti istilah-istilahnya nus itu apa. Jadi di sini jadi
kayak semacam kalian yang udah belajar jadi kayak semacam inilah apa ya, mentor gitu loh untuk orang itu. Harusnya ada ya, misalnya kalian bisa bimbing siapa pemuda di sana yang ada problem ya, ada hal-hal namanya pergumulan tentang kerohanian. Nah, suruh baca Filokalia. Ya. Ada beberapa misalnya kayak di grup fathers itu, mungkin dia nggak share di grup sih ya. Dia setelah dia baca Filokalia itu, apa ya, kayak mereka kirim ya chat pribadi terus kepingin tahu lebih dalam ya gimana sih menyembuhkan saya punya kepribadian misalnya kepribadian yang bipolar gitu. Bipolar tahu ya, ya kayak macam orang jiwa yang nggak stabil gitu. Satu kadang-kadang A tiba-tiba bisa jadi B gitu ya. Itu bipolar. Kepribadian ganda atau apa. Nah, ya dia belajar tentang Jesus Prayer misalnya. Ya, belajar tentang Jesus Prayer. Nah, lalu belajar tentang, lalu saya arahkan belajar tentang Filokalia, gitu. Ya, caranya gimana? Mesti bacanya pelan-pelan, gitu. Ya, misalnya saya kasih contoh, misalnya bikin gini, sebenarnya buat contoh ya. Nah, misalnya kamu baca seperti ini, kamu mesti dapat sesuatu, gitu. Spiritual knowledge-nya seperti ini. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini tadi yang buku ini katakan menjadi psychological process gitu. Ya. Psychological process. Atau kalau dalam Filokalia itu istilahnya praying cure. Kalau dunia sekuler ada talking cure ya kan. Nah, kita bicara-bicara akhirnya jadi sembuh ya. Gitu. Maka di dunia konseling itu kita cuma dengar orang lain yang bicara, dia jadi sembuh gitu. Ya, tapi kita lebih percaya bahwa doa dia kepada Allah itu menyembuhkan. Ya, ada praying cure namanya. Nah, praying cure itu bagaimana berdoa dengan yang benar? Ya mesti kayak harus belajar dulu gitu. Nah, gimana kita menuntun ini? Misalnya orang untuk berdoa. Nah, kamu bisa pakai misalnya 3 ini, yang simple ini. Dan itu ada ya. Itu tadi ada artikel yang saya tulis itu sebetulnya ini. Bagaimana nulis itu bisa masuk ke dalam batin kita sehingga kita jadi punya filter terhadap segala macam godaan. Nah, itu harus demikian. Nah, misalnya begitu, ya. Atau nanti kan kalian udah bikin konsep nih paper kalian, ya. Nah, misalnya bagaimana memperhatikan kasih, bagaimana punya iman yang kuat, bagaimana punya pengendalian diri. Nah, itu jadi satu pintu masuk kalian mendalami, ya. Tidak hanya untuk kelas ini, tapi ini bisa jadi semacam kalian kembangkan sendiri untuk psikoterapi gitu, ya, untuk orang-orang yang saya rasa sekarang akan bukan untuk orang lain, paling untuk diri kita dulu yang penting, for ourselves, untuk diri kita itu yang terutama. Makanya paper kalian itu apapun topiknya itu bisa jadi healing gitu, ya loh. Nah hadis itu kalau Tuhan izinkan, Tuhan misalnya kasih kalian orang-orang yang membutuhkan spiritual counseling gitu ya. Nah, kalian bisa arahkan untuk dia membaca Filokalia.
Ya, kalau bahasa Inggrisnya kurang bagus, kamu bisa arahkan dia misalnya baca yang paling simpel dulu. Mungkin jangan dari Maximus, itu agak susah ya. Kamu kalau mau Maximus pun kasih yang ini aja. 400 Texts on Love. Ini gampang. Jangan langsung yang second, yang ini ya, yang teologi ini agak susah nih. Oke. Nah, tapi kasih yang 400 Texts on Love. Ini gampang banget. Ya. Nah, kalau enggak, misalnya kalau mau ajarin dia tentang doa, kamu bisa pakai Gregory dari Sinai atau Diadokos, itu lebih gampang. Ya, atau Talasius. Kamu suruh dia baca Talasius. Nah, makanya kalian harus baca dulu. Kalau kalian belum baca, kalian nggak ngerti kan isinya apa, bagaimana kita suruh orang lain baca. Nah, kalau misalnya di semester ini kalian saya suruh baca Maximus, ya paling nggak udah ada gambaran besar ya kan. Nah, itu bisa dipakai nanti untuk orang-orang yang membutuhkan spiritual counsel. Ya, spiritual counsel itu ya nggak akan bisa lepas dari yang namanya ini. Setiap orang itu pasti punya salah satu ini yang tadi saya bilang. Ini yang tadi ini daftar-daftar ini. Nah, ini ya yang namanya the sickness of the soul, the disease of the soul. Orang punya di sini. Karena setiap orang itu sakit. Ya. Nah, bagaimana healingnya? Nah, kita bisa pakai berbagai macam metode di filo kalian. Oke, ada bapak gereja yang mengajarkan dia, misalnya dia tiap malam sebelum dia tidur, dia selalu ingat akan ininya, the mindfulness of death-nya. Nah, ini kayak Talasius itu ngajarin kita begitu, ya. Nah, kemudian kalau kayak Maximus lebih kepada guarding the intellect, ya. Kalau Gregory of Sinai lebih kepada remembrance of the Jesus prayer gitu ya. Nah, berbagai macam latihan-latihan itu. Oke, ada yang menekankan psalmodi, baca Mazmur. Ya. Nah, misalnya dia terkait dengan masalah dosanya, suruh baca Mazmur 50. Berapa kali misalnya? 50 kali. Baca terus sampai terus diulang-ulang. Mazmur berapa? Mazmur 50 misalnya, yang berkaitan dengan dosa ya. Mazmur 30, 31, 32 itu yang berkaitan dengan pertobatan. Nah, psalmodi kayak gitu. Ya. Dan jadi berbagai macam. Karena memang di dalam filokalia ini our cure ya, itu adalah ini tadi ya. Theocentric and Christological process. Gitu. Oke, jadi kita semua arahkan, tapi kita nggak sembarangan. Kita mesti juga arahkan mentor dengan cara, ayo kamu baca ini, gitu. Ya. Dulu saya pikir kayak filokalia ini dulu ya cocoknya bikin paper aja gitu. Banyak banget topik bagus-bagus ya. Tapi lama-lama bisa ngalami yang namanya kelesuan, gitu. Karena ya ini sekali lagi nggak memberi enlightenment ya, terang kepada jiwa. Tapi kalau itu jadi terang bagi jiwa kita, tentu kita timbul namanya kasih, kita juga ingin orang lain mengalami. Tapi kalau kita belum mengalami, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita udah ngalami, akan timbul namanya kasih. Kasih itu berarti kan kita kepingin orang lain juga mengalami, kayak gitu. Ya. Nah, itu. So, nah ini sekarang saya mungkin lagi saya kepingin misalnya yang di sini ini berapa student ya, 20-an. Nah, saya nggak hanya kepingin kalian tuh bisa publish jurnal saja, tapi apa yang kalian tulis itu benar-benar jadi tadi itu apa? Thank you ya. Ini namanya apa? Thank you. Ya. Doa yang menemukan atau yang menterapi kita. Thank you ya. Nah, makanya saya serius nih. Kalian harus garap paper kalian gitu. Untuk ininya
Ya. Nah, kemudian saya juga ingin kalian misalnya mentor paling nggak misalnya satu orang dengan tapi misalnya ada satu gambaran gini ya, Pak, tapi saya kan sendiri juga masih banyak dosa misalnya gitu. Atau saya sendiri juga saya belum terlalu paham tentang filokalia. Ini nggak ada yang bisa paham filokalia ini. Bahkan sekaliber misalnya Kalisoswell dan sebagainya. Karena ini memang bukan paham secara ini ya, tapi dialami. Ya, gitu. Belum tentu saya bisa lebih paham dari kalian kalau saya tidak mengalami, kamu yang mengalami misalnya gitu. Nah, kalau kamu mengalami, kamu akan lebih paham. Itu maksudnya. Ya. Nah, ini bukan soal saya memang kita harus baca, tapi kita juga mesti alami. Dan harus apa ya? Supaya kalian nanti semakin mahir ya pakai ini. Share kepada orang-orang. Nah, itu maksud saya. Ya. Ada 1-2 orang yang kalian bimbing misalnya. Gitu. Ya. Misalnya ada orang yang ada satu yang pelayanannya sangat hektik gitu. Artinya capek gitu ya. Dia tiap hari gitu-gitu aja. Nah, saya bilang sama dia, ya kamu coba Jesus prayer ya. Oh, dia tanya apa itu? Nah, pelan-pelan diajarin. Oh, kamu baca dulu artikel ini, simple kok. Di situ saya arahkan, oh, kamu baca Gregory of Sinai. Misalnya, ini Filokalia volume 1, Sinai volume 4 ya. Nah, ini bacanya. Atau karena saya lebih banyak baca Maximus ya, saya suruh dia baca Maximus. Nah, habis itu dia bilang, saya sudah selesaikan 3 bab katanya. Hah? Cepet banget dia bilang. 3 bab, maksudnya Maximus ini sudah 3 chapter gitu. Wah, saya bilang ini bukan kayak kamu baca majalah gitu atau koran gitu, ya, nggak perlu buru-buru, gitu. Bacalah ini seperti kamu minum obat. Oh, baru dia ngerti. Caranya gimana? Kamu nggak jangan cuma baca berlalu begitu aja. Kamu harus bikin footnote, catatan kaki atau diary gitu ya. Nah, mulai bikin diary gitu. Oke. Nah, atau saya ngajak kalian tuh buat sebuah note yang namanya ini sebuah film gitu ya. Ini bagus judulnya, Liberation Notes. Oke. Buat catatan kebebasan. Kebebasan tentu dari masalah yang kita hadapi ya. Misalnya dosa, passion dan sebagainya, liberation. Nah, kamu punya sebuah note ya, di mana ini bisa mungkin yang bisa tahu kamu sama dalam filokalia itu yang namanya ada spiritual father, bapak rohani ya. Mungkin kamu bisa jadi mentor yang tidak ada judging, tidak ada menghakimi, ya, tidak memberi penghakiman ataupun penilaian, tapi cukup untuk ditulis, didengarkan, dan kamu doakan, gitu, ya. Nah, kamu mesti atau suruh dia tulis sebuah catatan, notes itu catatan sesuatu yang liberate, yang membebaskan. Nah, tapi dari mana? Misalnya kan kalau di Filokalia itu udah enak ya. Ya kalau kamu baca Maximus gini, ya, itu kan ada tiap poin. Ya. Nah, misalnya kamu dorong dia, kamu renungkan satu
Nah, dia bikin sebuah notes, oke. Nah, lalu dia ceritakan, dia cerita begini-begini, rasanya saya kepingin muntah di hadapan dia, tapi saya nggak bisa, gitu, ya. Nah, kemudian cerita aja, gitu. Pokoknya cerita aja, cerita tentang orang itu ngoceh sama dia kepingin muntah balik sama dia, begitu, ya. Uh, Lalu dari situ, oh iya ternyata kalau dia ngomong, saya lalu saya tanya dia, apakah kamu ingin diperlakukan seperti itu? Misalnya kalau kamu mengasihi orang itu, ya, mendengar ceritanya itu, kamu misalnya sedang diceritain, apakah kamu ingin dimuntahin gitu? Tentu tidak kan? Nah, jadi kasih pertanyaan-pertanyaan feedback, ya. Pertanyaan feedback itu boleh, tapi jangan menghakimi, wah kamu nggak boleh begitu, kamu nggak sopan itu namanya dan sebagainya. Not judging. Oke. Nah ini ada satu notes yang kita mesti bikin. Jadi langkahnya gini, apa ya? Kamu satu hari misalnya ya baca 1 sampai misalnya 3 ketiga. Nggak usah banyak-banyak di hari. Dan kamu bikin notes, ya. Nah terus kamu ajak teman untuk saling cerita aja, tapi jangan menghakimi, gitu. Oke, kamu cukup dengar dan refleksikan apa yang dia ceritakan, ya. Misalnya dia ceritakan peristiwanya begini, tarik sebuah catatan, apa itu, ya kan? Nah, lalu hubungkan dengan bacaan ini misalnya. Jadi kalau misalnya di sini dikatakan, ini contoh aja ya, misalnya holy state of the soul. Kalau kasih itu adalah satu keadaan jiwa yang murni, yang suci, yang mengejar Allah, yang mencari Allah di atas segala hanya, ya. Kita nggak bisa mengasihi Allah kalau kita masih worldly, ya. Berarti apa yang bisa direfleksikan di situ. Nah, berarti di sini misalnya kamu bisa nulis, oh ya, kasih itu menuntut kita punya satu totalitas kepada Allah. Ya kan, misalnya gitu. Nah, kamu bikin notes nih. Oke, tapi apa liberation-nya? Membebaskan kamu dari hal apa ini? Kamu misalnya tulis saja di situ. Iya, ternyata misalnya contoh ya. Saya lebih, misalnya ini contoh. Saya lebih mementingkan handphone ini daripada hal-hal, katakanlah misalnya saya disuruh baca Alkitab atau nah kamu misalnya liberation-nya, ya tadi malam saya tuh baca Alkitab cuma 3 menit, ya misalnya, tapi saya lihat handphone, misalnya saya baca Alkitab 3 menit itu kayak terasa 3 jam, tapi kalau baca handphone kayaknya kayak 3 menit gitu. 3 jam tuh kayak tiga menit gitu. Nah, misalnya contoh nih ya. Nah, itu liberation, walaupun kamu menceritakan kelemahan kamu. Tapi di sini adalah, ya kita perlu menyadari itu. Ya, apakah kamu baca filokal ini terus kamu akan sembuh? Enggak juga. Itu mana kita prosesnya itu nanti. Oke. Nah, bikin note, liberation. Ya, saya banyak note saya banyak banget. Ya, tentu ini saya nggak yang jadi teman
cerita, itu yang baru mereka tahu. Ya, bikin note, sampai saya bikin hal-hal yang ini ya, misalnya saya bikin note, misalnya ada daftar, bahkan hal-hal misalnya kayak utang gitu ya, ada yang utang sama saya bikin notes di situ. Lalu saya kaitkan misalnya ini, misalnya ada utang sama saya, katakanlah misalnya contoh 10 juta, ya, atau 1 juta, atau bahkan 10.000 misalnya. Lalu saya kaitkan dengan ini misalnya nih, iya ya, kenapa kok saya lebih mementingkan hutang dia yang cuma 10.000 daripada hutang saya kepada alam, gitu. Jadi, ya, nah itu liberation note namanya. Oke, jadi pertama kamu bikin note tentang apa yang kamu baca, dan liberation, apa yang membebaskannya. Nah, ada satu yang saya bimbing misalnya, dia udah baca ini, saya bisa komen, dia kan bahasa Inggrisnya jago ya, dia bisa bikin notes gitu. Nah, lalu liberationnya apa? Misalnya dalam kaitannya dengan dia kan ini yang baca ini cepat, terus kaitannya dengan bipolar gitu. Oh, ternyata dia baca ini selama ini salah. Dia bacanya cuma kepingin tahu isinya doang gitu. Liberationnya apa? Membebaskan kamu dari apa? Oh, ternyata belum ada gitu. Nah, itu kan disayangkan. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, ini kayak tentang ini ya, tentang psilokalia sebagai psikoterapi. Hal yang praktis yang bisa kita kerjakan ya misalnya bikin note tadi, catatan. Kalau ini bukan liberation note ya. Ini hanya note saja. Nah, nanti dari sini kamu bikin apa liberationnya. Nah, ini kayak kamu misalnya ini tentang kekhawatiran. Sorry, ini tentang burung pipit yang mencoba terbang, kemudian dia ditahan oleh tali pengikatnya, ditarik lagi ke bumi. Nah, ini kan ada kayak semacam apa sih yang menghalangi kita nggak bisa terbang? Kayak ada seekor burung pipit yang diikat kakinya, mencoba untuk terbang, tapi karena kakinya diikat, ya dia mencoba terbang tetap nggak bisa, jatuh lagi gitu kan. Nah, apa hawa nafsu yang selalu menahan kita sehingga kita terus jatuh ke dalam bumi ini. Nah, kamu bikin liberationnya apa di sini? Oh, misalnya di sini ya, ternyata yang bikin saya selalu gagal tuh nafsu makan saya, ya kan? Gitu. Nah, kamu tulis saja no judging, tidak boleh menghakimi. Ya, apapun saya lakukan demi makanan, demi perut misalnya. Malam-malam saya bisa lompat pagar untuk dapat makanan. Saya tidak bisa tahan lapar 1 jam pun. Kalau saya sejam lapar, pikiran saya, nah, buat aja catatan di situ. Oke, liberation, gitu. Oh iya, baru kamu refleksikan. Ternyata saya hidup untuk Allah atau untuk makan ini. Nah, kayak gitu. Ya, apa aja kamu bikin liberationnya di situ. Nah, kaitkannya dengan ini, gitu. Ya, nah, baru dia bilang, oh iya, ya, ternyata baca seperti ini adalah untuk healing, untuk namanya psikoterapi. Ya, nah di Philip Cook itu kan juga bikin di sini ya, bahwa dia katakan
tadi ada di sini ya. Kita bisa bikin notes ya kepada catatan-catatan yang sifatnya personal yang kita bisa share ke orang-orang yang ya mungkin kalian di sini kan punya kelompok apa KTP ya atau ada kelompok doa yang bisa saling mendoakan ya. Nah ini semoga menolong kita, tapi dituntun oleh yang namanya Filokalia ini. Kita nggak sekedar ini ya. Nah, misalnya kamu kebetulan baca ini setiap poinnya pasti kita punya masalah. Kamu begitu baca nomor 1 aja, kamu udah penyakit. Kamu baca nomor 2, penyakitmu tambah parah. Nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Gitu. Ya. Oke. Oke, minggu depan kita akan bahas tentang ini. Masuk ke topik doktrinal ya. Tentang eskatologi, kita tinggal beberapa minggu ke depan. Nah, kita mau bahas chapter 9 dari buku ini ya. Andrew Luth. Oke, chapter 9. Ini saya sudah kasih bukunya tentang eskatologi. Nah, jadi tetap topik tentang Jesus Prayer dan psikoterapi Filokalia sudah selesai. Tapi setiap minggu depan ini nanti minggu depan saya akan lihat satu contoh dari kalian ya, bagaimana saya bikin paragraf yang bagus. Oke. Nah, supaya ini jadi pembelajaran ya. Kita akan cek ini paragrafnya dengan paragraf lain nyambung nggak? Dengan paragraf lain nyambung nggak gitu. Nah, itu penting alur berpikirnya. Ya, walaupun poin demi poin tiap paragraf itu ya kebebasan kalian untuk merangkainya. Ya, poin-poinnya apa, kemudian subpoinnya dan ide utama dari tiap paragraf itu ya kamu harus bisa merangkai, membuktikan. Yang misalnya kalau katakan kasih itu menguduskan hati. Nah, kasih poin-poin apa yang mengatakan kasih itu adalah menguduskan hati. Kasih itu bukan sekedar perbuatan baik, tapi menguduskan jiwaku. Nah, apa saja poin-poinnya? Itu yang penting. Ya, misalnya satu kutipan, satu paragraf. 2 kutipan, 1 paragraf. Nah, nanti ada kutipan Maximus yang lain, bikin paragraf baru lagi. Ada kutipan Maximus lain, bikin paragraf baru lain lagi. Sehingga tiap paragraf itu nggak terlalu panjang. Misalnya satu halaman itu bisa dapat 3 paragraf atau 2 paragraf. Jangan satu halaman 1 paragraf belum selesai gitu. Ya, paragrafnya pendek-pendek aja. Kalimat utama, ada kutipan dari Maximus atau kutipan yang lain, penutup. Ada kalimat utama, ya, ada kutipan Maximus. Pokoknya begitu aja polanya dulu. Gak usah bikin paragraf yang rumit. Simpel aja kalimat utamanya di awal, lalu dibuktikan dengan kutipan, lalu komentar kalian. Udah. Kasih komentar, pembuka, komentar, kutipan, komentar. Kalimat pembuka, kutipan, komentar. Kalimat pembuka, kutipan, komentar. Nah, gitu. Ya, disusun paragraf. Oke, di sini ya. Ada pertanyaan dari yang online? Ini Oscar nggak pernah gabung lagi ya? Ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Sebenarnya artikel ini belum selesai saya bahas ya, tapi inti-intinya sudah saya katakan di sini. Buku ini punya ya. Ini yang ini saya sudah share di materi classroom juga. Ini ya. Bisa kita pakai. Ini Christopher Cook ini yang menyusun sebuah disertasi. Jadi disertasi dia ini mungkin dari disertasinya dijadikan artikel. Gitu. Christopher Cook ini.